Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. What do you want to see? What do you want to share with me? 这天气 fantastic， 空气里透着幸福气息。How sweet sweet bread， 你送的玫瑰都变得。Jadi kemarin Vina kan sempet bikin video YouTube tentang KBIUD dan gak lama dari situ Vina lepas KBIUD. Jujur Vina bingung banget ceritanya mulai dari mana, karena ini tuh kejadiannya ngedadak banget. Seperti video sebelumnya, Vina kan menjelaskan bahwa kalau misalkan pakai KBIUD itu harus rutin dicek. Dan salahnya Vina itu nggak pernah ngecek KBIUD Vina, jadi aja kejadian deh. Makanya kalian tonton dulu video YouTube Vina tentang KBIUD. Di situ Vina ngejelasin bagaimana rasa pertama pas pemasangan IUD, terus gimana reaksi di Vina. Pokoknya kalian tonton dulu aja deh ya, sebelum videonya Vina lanjut cerita tentang kenapa Vina KBIUD-nya tuh dilepas. Jadi ceritanya gini guys, waktu itu tuh Vina kan kena ISK sekitar adalah 3 hari Vina kena ISK. Tapi Vina itu minum obat dan Vina rasanya ya udahlah, udah sembuh gitu kan. Dan buat kalian yang nggak tahu ISK itu infeksi saluran kemih kencing, ya itulah pokoknya. Jadi sakitnya itu tuh kalau misalkan mau pipis itu sakit, terus sakit bagian punggung belakang gitu rasanya. Nah, Vina itu emang dari dulu penyakitnya tuh ya ISK gitu kan. Dan Vina udah baca-baca juga katanya perempuan itu emang rentan terkena penyakit ISK. Nah, setelah Vina terkena penyakit ISK dan sembuh dalam 3 hari, Vina udah nggak ada rasa keluhan sakit gitu kan. Tapi Vina emang agak muncul keputihan. Dan Vina pas muncul keputihan itu langsung lihat aplikasi vlog dan taunya itu emang masa subur Vina. Oh berarti ini keputihannya tuh wajar gitu kan. Nah, maaf Vina ketawa dulu karena Vina tuh kayak mau gak mau gitu cerita, karena ya ini privacy. Tapi ya udahlah, gak apa-apa, tadian kan udah nikah ini gitu ya. Terus malamnya Vina berbuat gitu kan sama suami, ya bercinta gitu ya. Dan taunya pas di tengah-tengah perjalanan bercinta, Vina ngerasain sakit banget. Itu tahu gak sih kalian sakitnya tuh kayak gimana? Pas kalian gak tahu ya. Jadi sakitnya itu benar-benar sakit, duduk sakit, tidur sakit. Jadi kayak ada sesuatu yang menusuk ke perut Vina, dan Vina juga gak tahu gitu ya itu apa. Tapi Vina langsung mikir, oh ini kayaknya KBIUD Vina itu ngegeser. Sampai adalah setengah jam Vina benar-benar sakit, nangis, dan suami Vina juga bingung karena mau gimana gitu ya, itu kan tengah malam gitu ya. Dan Vina memutuskan untuk pergi ke bidannya, itu saudara Vina sendiri. Vina coba telepon dan alhamdulillah diangkat dong. Langsung Vina cus pergi ke bidan dan meninggalkan Misha dan Baim, karena udah benar-benar itu bingung, kayak rasa sakitnya tuh kayak hidup dan mati lah gitulah. Kenapa Vina sampai bilang kayak hidup dan mati? Karena rasa sakitnya itu
kayak gimana ya, susah, kayak mau ngelahirin tapi bingung mau ngelahirin apa gitu ya. Jadi ya gitu, sakit gitu kan. Tapi di sini Vina mau ngejelasin dulu ke kalian yang belum KB IUD, jangan takut karena reaksi di setiap orang itu berbeda-beda. Dan setelah sampai akhirnya KB IUD Vina itu ngegeser, jadi si benangnya itu ke dalam. Gak ngerti sih ngegesernya kayak gimana. Setelah itu dibuka, ya Allah, lega banget. Emang sih waktu pas dibuka nggak langsung hilang rasa sakitnya, enggak. Cuma ya kayak kalian kalau misalkan tangan nih kena duri terus dicabut, ya gitu, enak kan? Nah gitu guys. Terus setelah dicabut, maksudnya dicabut tuh dilepas ya KB IUD-nya, ditunjukin ke Vina. Ternyata KB IUD Vina itu emang masih bagus karena itu kan masa waktunya itu 5 tahun dan Vina tuh udah pemakaian 2 tahun kurang lah, kurang lebih. Jadi si alat IUD-nya itu tuh kan bentuk T gitu tuh masih bagus, cuma ya karena ngegeser jadi ya harus dilepas. Agak gerah gitu ya nyeritain ini, karena waktu di Instagram Vina bikin kayak misalkan kalian mau tahu nggak kenapa alasan Vina dilepas KB IUD-nya, kok kalian pada bilang Vina hamil lagi sih? Tidak guys, perut Vina itu emang buncit. Nih Vina tunjukin ya, buncit. Jadi Vina tidak hamil lagi dan Vina emang pengen punya anak 2 aja, jadi gitu. Please jangan mengharapkan Vina hamil lagi, please. Sejujurnya kalau misalkan ditanya Vina mau hamil lagi atau enggak, jujur sih untuk saat ini tuh enggak. Tapi kalau misalkan anak-anak udah besar, ya Vina juga nggak tahu ya. Makanya Vina nggak pernah bilang nggak mau punya anak gitu, enggak. Cuma Vina nggak mau hamil lagi. Tapi kalau misalkan anak-anak udah besar, ya nggak tahu gitu kan. Pasti di antara kalian di sini bakalan nanya, Vin mau pasang lagi atau enggak? Jujur Vina mau pasang lagi. Kenapa? Karena Vina nggak takut sama sekali untuk sekarang. Vina lebih takut kalau misalkan Vina hamil lagi tapi Vina belum mempersiapkan semuanya. Jadi Vina pokoknya akhir bulan ini, akhir bulan Oktober berarti ya, atau awal November mau pasang KB IUD lagi. Dan kejadian kemarin bakalan Vina jadi pelajaran bahwa jangan menyepelekan sesuatu, apalagi benda itu kan ada di badan Vina dan Vina itu harus sering kontrol. Kan nggak kayak kemarin tuh, kemarin kan Vina nggak pernah kontrol dengan alasan takut dengan alat-alatnya. Tapi untuk nanti setelah Vina udah pasang lagi, Vina nggak akan sama sekali takut lagi. Paling segitu aja cerita tentang kenapa KB IUD Vina dilepas. Mungkin nanti kalau misalkan kalian pengen Vina cerita apa lagi, langsung aja komen di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe, oke?